hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah, tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tidak rasa untuk sholat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani al-alimu al-allamatu wal khairu al-fahamatu bahrul ulumi asy-syarifati wa manba'ul ma'arifi al-latifati wa mawridu al-akhbari asy-syarifati syaikhi wa ustadi al-fadiluh Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Jadi ini adalah ucapan Imam As-Safarini An-Nabulsi. Kalau nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad As-Safarini An-Nabulsi. Beliau ini adalah ulama top ya, yang karya populernya itu Al-Aqidah As-Safariniyah. Beliau ini menceritakan apa yang diucapkan oleh gurunya, yaitu Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Anna fi Syam, ini ucapannya ya, bahwasanya di daerah Syam kauman, ada satu kaum, berarti banyak orang kan. Ja'alu, di mana mereka itu menjadikan ya, li Syekh Al-Qutbi, kepada Syekh Al-Qut, yaitu wali kutub ya. Abi Muhammad, yaitu Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ya. Jadi nama lengkapnya Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang dijadikan itu? Nasaban, sebuah nasab ya. Mausulan, yang bersambung ya. Tarotan bil Hasani, kadang-kadang bersambungnya kepada Sayyidina Hasan, wa ukhra, dan kadang-kadang yang lain bil Husaini, bersambung kepada Sayyidina Husain. Sibtoyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua itu adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatullah wa salamuhu alaihim ya. Jadi kaum itu ada yang menjadikan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bersambung dengan Sayyidina Hasan, ada yang menyatakan bersambung dengan Sayyidina Husain. Jadi dikenal ya, jadi nasabnya itu dikenal atau dianggap oleh kaum setempat di Syam itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang sayyid, seorang syarif, bersambung ke Rasul lewat jalur Hasan, ada yang bilang bersambung kepada Rasul lewat jalur Husain ya, begitu. Kemudian fahuwah, maka nasab itu indahum, menurut mereka ya, atau nasabnya Syekh Abdul Qadir menurut mereka, yaitu Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Jangkidusat apa Jangkidusat ya. Itu kalau nggak salah bahasa Arabnya itu Muhibbul Harbi ya. Bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna. Kemudian bin Hasan As-Sibti. Jadi Hasan Al-Musanna itu Hasan kedua. Hasan pertamanya itu adalah Sayyidina Hasan As-Sibti, yang cucu Rasulullah ya. Jadi putra dari cucu Rasulullah, yaitu cicit kan namanya Hasan juga, Hasan Al-Musanna yang kedua ya. Atau ya, huwa, nasabnya Sayyidina Abdul Qadir Jailani itu min dzurriyyati Ismail, adalah dari jalur Ismail bin Ja'far As-Shadiq ya, putra Ja'far Shadiq. Kemudian perhatikan ucapan dari gurunya Imam As-Safarini ini. Kilahuma, kedua nasab itu atau kedua jalur itu, baik yang jalur Hasan ataupun jalur Husain ya, ghairu sahihin, adalah tidak benar ya. Jadi sejak dulu namanya orang sudah dikenal sebagai sayyid atau apa, lalu ada ulama lain yang mengatakan tidak benar, itu biasa. Nggak usah baper, nggak usah heboh ya, nggak usah dianggap oh ini membenci, ini enggak. Karena nasab itu sama dengan hadis ditelaah. Ada kata ulama ini sahih, kata ulama ini dhaif. Tentang jarh wa ta'dil, tentang rijalul hadis, ada kata ulama ini si Maman ini orangnya sikoh, ada kata satunya enggak sikoh. Ada yang mengatakan sikoh tapi sering lupa ya. Atau mungkin sudah masuk usia tua sehingga hafalannya sudah bermasalah. Jadi biasa, sehingga hadisnya pun berbeda-beda. Ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif ya. Begitu juga masalah nasab.
ada yang bilang bersambung, ada yang bilang tidak. Jadi nggak usah baper, biasa aja. Kemudian waqad ukhturi'ah, dan nasab itu telah dibuat-buat ya. Jadi itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, dan ini yang paling penting ya. Walam yathbut, dan tidak tetap. Artinya tidak ada ketetapan. Ya, kalau secara bahasa atau kalau pemaknaan kita adalah dan tidak terjadi secara meyakinkan ya. Anna syaikhah, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, idda'a dan nasabah, mengaku-ngaku nasab ini. Jadi walaupun kata orang Sayyidina Abdul Qadir itu sambung ke Rasulullah, ada yang bilang jalur lewat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani enggak ngaku-ngaku saya cucu Nabi, enggak ada begitu. Ini wali kutub, Pak. Artinya kalau dari sekian wali ini yang paling tinggi ya. Kemudian wala thabata, dan juga tidak tertetapkan. Artinya tidak terjadi secara meyakinkan, tidak ada kejadian ya. Apa itu? Anna ahadan, bahwa ada satu orang pun min auladihi, dari anak-anak Syekh Abdul Qadir Jailani ya, fa'ala dzalika, melaksanakan itu. Artinya apa? Ya mengaku-ngaku. Baru kemudian hari beberapa waktu yang lalu ya, mungkin zaman sekarang ada keturunannya yang memastikan lewat jalur tes DNA. Nah, itu kan sudah lain zamannya ya. Jadi kalau kita memang mau belajar tentang nasab, mau belajar kepada yang layak untuk dijadikan panutan, tidak ada cerita orang itu maksa mengaku-ngaku untuk diakui, tidak ada begitu. Orang tidak percaya, ya sudah, apa urusannya? Ya, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengaku-ngaku. Dan selama orang yang mencegah atau menolak itu punya hujjah, ya sudah. Jadi wallahu a'lam, saya kira ajaran siapa kita harus memberitahukan kepada semua orang bahwa saya ini Habib, saya ini keturunan Rasulullah, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ya, kalau seperti itu terus ada orang yang menyaksikan lalu meminta bukti, ya wajar. Wajar. Sama dengan begini. Misalnya ada orang lewat biasa aja, kita biasa aja. Tapi kalau ada orang lewat lalu bersumbar-sumbar, saya punya duit banyak, saya bisa beli di semua. Ya kita penasaran, berapa sih duit lu, kan begitu. Ternyata nggak ada duitnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ya wallahu a'lam. Ini saya memahaminya begini. Ini tulisan ada di dalam kitab Abnaul Imam di bagian pengantar-pengantarnya ya. Karena Abnaul Imam itu kan salah satu dari muhakiknya adalah Imam As-Safrini ini. Maka ya beliau catatan tangannya itu dilampirkan di sini ya, ketika sedang berbicara tentang nasab. Jadi pelajarannya adalah kalau ada orang ragu dengan nasab kita, ya sudah santai saja. Orang percaya oke, tidak percaya oke. Kan begitu, karena nasab kita itu kebenarannya tidak mutlak. Tidak seperti 1 tambah 1 2. Mentok-mentoknya adalah dzunni, bukan amrun yakiniyun, bukan sesuatu yang sangat meyakinkan yang tidak bisa dibantah, bukan. Tidak sama dengan rakaat sholat yang tidak bisa dibantah. Ya paling-paling mentok sama dengan bagaimana hukumnya memanggil salam yang terakhir. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Ya biasa aja. Orang tidak mau salam 2 kali, ya sudah, salam 1 kali memang tidak wajib. Ada yang ngotot harus salam 2 kali, ya sudah, memang ada yang mengatakan wajib. Kira-kira begitu. Saya tidak bicara ini hukumnya sama, tetapi kondisinya mukhtalafnya seperti itu. Ada ulama yang tidak menuliskan namanya, ada yang menuliskan namanya, ya biasa saja ya. Ada ditulisnya namanya Maman, di sini ditulisnya Mimin, tapi maksudnya 1 orang, ya biasa saja ya. Santai mawon, kira-kira begitu.